Beda-beda. Tapi untuk poin kali ini gue boleh cari titik aman dong? Boleh lah, boleh banget. Gue ngikutin kiblatnya Jogja aja deh. Apa tuh? Bahwa Ibu Ratu itu penguasa Laut Selatan. Ya. Dan sepenggal gue bukan selatan doang. Ya. Lautan. Ya. Bukan kolam susu ya, lautan. Senusantara lah ya. Sedunia menurut gue. Oke. Nah, kenapa? Kalau ini sepengetahuan gue, bisa di cross check kayaknya deh. Jadi ada ayat gini, bahwa nantilah si penguasa selatan itu yang menjadi hakim terakhir. Ada di salah satu kitab. Siapa coba? Dikerasin aja sekalian, jangan setengah-setengah. Tapi kalau ngegantung itu saya skip. Oke. Nggak Mau coba lagi? Tidak usah. Nggak usah. Udah cukup ya? Akhirnya gue nge-apply satu pertanyaan yang sangat spektakuler. Mungkin sobat bisa gunakan untuk para dukunnya juga. Kalau gue gini bisa terbang nggak? Enggak. Ayo udah nggak usah. Gue tanyain hal itu. Ini abis gue ngalong ini gue bisa terbang nggak? Nggak bisa lah. Oh ya udah nggak usah gue bilang. Udah nggak usah lagi gue bilang. Nah memang seharusnya tuh disuruh ngalong berapa lama itu loh? Berarti kalau dari jam 10 ke jam 10, 12 jam. 12 jam. Lu udah ngelakuin berapa lama? 6 jam kurang lebih. Kan gue 2 jam. Setengah jam. 2 jam gue teriak-teriak. Belum dia pas dateng diceng-cengin dulu gue. 6 jam lah kayaknya itu. Dia sengaja ngulur. Biar gue tuh kayak lewat aja gitu. Biar bisa kan ya? Yes. So gue udah teriak-teriak set, nggak kuat. Oke. Apa sih yang gue dapat dari semua itu? Ketidakadaan. Ketidakadaan dengan keterikatan. Oke. Makanya gue tadi fuck you-in itu ya. Niatnya bukan ngatain, enggak. Tapi lebih ke gini. Yang tadi gue bilang, tai kalau misalkan ada orang yang kayak di TV-TV langsung lulus, gue kurang percaya. Kenapa? Sampai itu proses ada datang ke hidup lo, karena lo pengen dipangkas daging lo. Kedagingan lo. Dagingan tuh apa sih? Rasa haus, rasa pengen punya, rasa manusia memiliki, iya. Kalau ditanya itu, saktinya emang enggak. Melet orang itu tetap proses. Dibentuk kepantasannya di situ. Oke. Gue berani jamin. Gue kalau ngomong berarti kan ada apa ya? Ada contoh yang udah pernah lo lihat ya? Yes. Oh, saya main, kalau yang kenal saya kan banyak ya paranormal kondangnya gitu. Yes. Sama. Bahkan ada salah satu, bisa dibilang itu gurunya temen gue. Sorry. Guru gue punya temen. Dia muter Jawa jalan kaki. Jawa. Ya. Jalan kaki sampai ke titik bersemula. Anggaplah dari Sabang sampai apa tuh tempat penyeberangan tuh. Gilimanuk ya, apalah itu namanya? Gilimanuk Bali ya? Ya itulah ya, muter. Sampai balik lagi. Dan dia mempertanyakan, masa begini tapi gue nggak bisa apa-apa ya? Oke. Dia konsul sama guru gue. Ya karena kamu mau dipantaskan mas, dia bilang. Gue bilang, tuh kan bener kan? Tapi gue diam. Pasti orang ngobrol. Dia kayak, oh. Jadi gini loh maksudnya. Lo kalau mau masuk sekolah bayar uang sekolah kan? Iya. Masalahnya ini kan sekolah, lu sendiri yang sekolah, lu sendiri yang bayar kan? Anggap aja itu lu lakuin itu, lu lagi nyari duit buat lu masuk sekolah.
Terus itu belajar lagi. Oke. Awalan ya. Iya. Agak lain ya, kayak yang lain ya. Iyalah, makanya gue bilang. Karena memang the truth. Gue yakin. Mungkin selentingan ada orang yang nonton mikir gini, ah lu aja tolol gitu. Ya, make sure aja, bener nggak omongan gue? Tapi, buat memutuskan harapan para pemirsa, betul adanya. Tinggal gini, cewek ngengkang. Ada, harganya mahal. Mahal banget. Itu yang nggak pakai proses ya? Pakai juga. Ya tapi prosesnya kan beda. Itu kurang lebih berapa lama? 40 hari juga. Nah, Cuman untuk sampai lu, ya gini, kayak tadi gue bilang, gue kenal guru yang si X ini yang pertama, kalau nggak lewat itu gue nggak kenal mereka bertiga loh. Sama, ketika gue nggak ngelewatin dua hal itu, gue nggak ketemu yang mahal itu loh. ya. Makanya gue suka bilang, main sama setan itu katanya gampang menurut pemikiran orang-orang ya. Yang nonton sih nggak mikir gitu. Bullshit. Lebih mahal main sama setan ketimbang lu main sama Tuhan. Main sama Tuhan tinggal buka sejadah, tinggal sholat. Ya. Yang dipertaruhkan di situ jawaban doa lu dikabul apa enggak bukan usaha lu. Kalau sama Tuhan, niat. Niat sama seberapa yakin lo Tuhan bakal ngabulin? Yakin aja butuh apa? Iya. Niat. Itu ada kitabnya kok bahas tentang niat itu. Cuman gua nggak usah bahas itu. Saya bukan orang yang memumpuni untuk bahas itu. Tapi yang pasti gue agree di poin itu, niat. Sama main gini juga harus ada niatnya. Karena untuk lu bisa capai proses itu semua, butuh niat yang bulat. Yes. Niat yang bulat itu sama dengan tidak terikat loh. Iya. Ya, setuju gue itu. Ya gitulah. Jadi kalau gue boleh kupas sedikit yang tentang itu, sekalian juga sharing ya. Segala sesuatu yang instan kan tadi gue bilang mahal kan. Ya. Mahal di sini bukan uang. Ya mungkin uang juga. Uang semuanya lah, uang, waktu, tenaga, proses. Tapi yang lebih mahal lagi adalah bayarannya. Kayak dia mau kerja 100%, pasti ada bayaran yang besar. Contoh, lo dimintain tolong sama seorang teman untuk ngangkatin tas naik gunung, Iya. pasti ada kemauan yang besar. Naik gunung ya, yang seharian semalam tuh ibaratnya, yang nukik lagi kan tuh gunung. Nggak mungkin karena cuman rasa belas kasihan, bullshit. Yes. Sama, nggak usah jauh-jauh mikirnya analogin si makhluk halus itu. Sama. Ada hal yang besar, yang prestis di depan dia bisa dia raih. Dia kerja gila-gilaan buat lo. Ditabrak semua itunya. Sehingga, tek, ngewe. Gitu. Cuman saat itu, goblok gue. Karena patternnya gue cari yang buat perpeletan, ya gue mintanya itu. Nah. Tanpa gue bertanya syaratnya apa. Pas datang nih, set, si itu tuh, Ya. kita nggak usah sebut lah ya. Lu mau apa katanya? Gue mau pelet. Mau tinggal gini gue bilang. Semudah jentikin jari. Hilang. Semenjak itulah gue ngerasain gue mudah sekali saat itu. Dulu. Ya. Mulai main. Nah, kaki gue udah mulai. Waktu itu sepetak di sini nih bersisik. Oke. Nih, kalau diperhatiin sekarang, emang bulu gue di daerah sini dia jarang. Iya. Nggak tahu kenapa ya, nggak numbuh dia. Gue kayak masih pakai wadoyok. Tapi mudah gitu. Sih gue pikir, wah ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Cuman kan ketutup sama nafsu kita kan. Maksudnya nafsu tuh ingin punya gitu, milik gitu. Udah, sampai suatu hari gue ketemu sama salah satu orang tua, ditolong lah gue. Abdi dalam Jogja. Pak D siapa gitu, gue lupa. Dia di, aduh namanya apa tuh, di atasnya, di Cilacap ya?
Ditolongin dia bukan karena dia, di ritualin, di rukiah gitu, bukan. Dia wake upin gue Oke. bahwa gue bermain di tempat yang salah. Tanpa dia tahu gue main sama dia. Jadi dia cuma ceritain, entah kenapa si Pade itu benci banget sama sosok yang gue bermain sama itu. Pokoknya orang tuh tolol kalau sama main sama si itu, si anjing itu katanya. Bahasa dia kotor lah saat itu. Saking bencinya dia sama itu. Gue sampai gini, lah itu mah gue yang main. Gue diem ya. Pokoknya wah diungkap semua kejelekannya. Sampai suatu titik dia ngomong gini, orang yang main sama dia tuh cuma jadi jembatannya dia. Gue langsung gini, oh fuck, at least masuk neraka lah. Oke. Masa jadi jembatannya dia gitu kan. Wah ini gak beres. Hasil ya udah, gue mencari cara untuk melepas itu. Setengah mati. Dan ternyata semua referensi yang gue dapat itu butuh uang yang sangat besar. Oke. Beli apanya, beli ininya. Sampai, ini yang gue bilang, main sama Tuhan tuh gampang. Bengong aja udah. Gue udah pasrah saat itu. Ya udahlah, jadi jembatan lah. Tiba-tiba gue terfikir satu cerita di ayat tentang Nabi kita yang mau mengkorbankan anaknya. Tuh gue kayaknya bisa dipakai lah. Akhirnya gue konseling sama guru gue yang suruh gue megang ayam itu. Gimana menurut lo? Oh ya aku baru inget ada gym gini. Ya singkat cerita gue melakukan sesuatu lah. Dan you know what? Jangan deh. Apa? Jangan bikin penasaran ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Buat kalian guys. Di saat itu pengaplikasiannya dia akhirnya udah gym. Coba aja pakai cara Islam gitu. Akhirnya gue dikubur. Oke. And you know what? Kuburan gue jadi makam keramat sekarang. Sakti kan gue. Gue sampai gini. Kan iseng kita ya. Berapa tahun kemudian gue kesono. Kok dipagerin? Kok ada namanya? Ini, gue cerita ini sekalian deh, gak apa-apa. Gak apa-apa gue ceritain ketololan gue ini. Malu gue sebenarnya ceritain. Apa namanya? Berasa dikit dipagerin. Tolol. Ngerti dapat ini sedikit padahal halu. Ntar dibilangnya prabukian apalah. Belum tentu. I know so much apa yang ada di situ. Oke. Seru. Jadi kayak apa ya? Banyak. Di Bekasi ada sumur apa gitu. Tiba-tiba gue datang, prabukian. Hah? Ini buaya, di sini buaya. Gue sama teman gue yang ketemuin itu tempat, tahu betul tempat itu isinya apa. Kok jadi prabu? Jadi menurut lo tanda tangan pemerintah lagi. Mantap. Oke. Jadi masih banyak ya berarti ya di sini yang dibilang petilasan lah atau makam keramat lah, ternyata itu cuma yang dikeramatin ya. Iya. Bukan keramat beneran. Iya. Tapi nah, buat nyari tahu itu bener apa enggaknya gimana? nah, ntar dulu. Gue salahin cuman di kenapa lu bingkai. Kenapa lu tulis, lu apply kayak gitu. Kalau dia keramatin doang, gue oke. Oke. Berarti kan dia lagi bengong-bengong di situ. Tiba-tiba dapat berkah yang luar biasa. Ya mungkin lu lagi ditolong sama yang di sononya gitu kan. Terus dia terima kasih dikeramatin. Bagus, gue setuju. Tapi sotoy untuk itu tempat siapa, itu yang gue kurang agree poin ini. Untuk make sure itu susah. Gimana caranya gue nggak bisa jawab, karena gue nggak punya kapasitas itu. Oke. Paling gampang gini lah. Indonesia itu menurut gue salah satu yang sangat tidak peduli tentang sejarah ya. Iya. Iya betul. Maaf aja nih. Walaupun ada beberapa orang besar yang gue kenal, dia sangat peduli akan itu. Tapi dia doang yang peduli. Hanya sebagian.
Yes. Tapi anak-anak mudanya era Kartini aja dibilang Angela sama Mobile Legends. Maksudnya parah gitu, udah sedih banget mikirnya. Kurang lebih hal itulah yang menyebabkan jadi bingkai ada Prabu itulah. Kurang lebihnya ya. Maksud gua tuh gimana caranya melestarikan budaya. Maka kita nggak akan putus itunya rantai untuk kita tahu ini tempat siapa. Dihormati, direspekkan bahwa dulu tuh ada loh sesosok yang hebat dibikin tempat budaya, bukan tempat sesembah. Ya kalau mau nyembah juga hak lu. Cuman gue nggak bilang kayak gitu. Gitu. Oke, tuh banyak banget nih pelajaran yang dapat dari Bang Jimmy nih. Enggak lah. Iyalah. Bagi-bagi sama-sama. Aku punya pertanyaan nih Bang Jimmy. Apa tuh? Hampir sebagian paranormal, praktisi, spiritual kita ya, Indonesia nih ya, Nusantara ya. Yes. Semua hampir berkiblat sama selatan. Hampir semua berkiblatnya sama selatan, ya. Nah, aku mau tanya nih, sosok selatan di mata Bang Jimmy itu apa? Gimana? Karena setiap orang punya cara pandang berbeda-beda. Setiap orang nilai juga beda-beda. Tapi untuk poin kali ini gue boleh cari titik aman dong? Boleh lah, boleh banget. Gue ngikutin kiblatnya Jogja aja deh. Apa tuh? Bahwa Ibu Ratu itu penguasa Laut Selatan. Ya. Dan sepenggal gue bukan selatan doang. Ya. Lautan. Ya. Bukan kolam susu ya, lautan. Senusantara lah ya. Sedunia menurut gue. Oke. Nah, kenapa? Kalau ini sepengetahuan gue, bisa di cross check kayaknya deh. Jadi ada ayat gini, bahwa nantilah si penguasa selatan itu yang menjadi hakim terakhir. Ada di salah satu kitab. Siapa coba? Ya. Dewi Lanjar? Nggak mungkin. Di kitab loh. Kitab suci salah satu 5 agama kita ya. Ya. Bukan kitab Weda. Bukan kitab apa? Kitab kuning, bukan. Kitab kuning mau apa? Gitu. Nah, dikit deh. Bunda menurut gua apa? Ya. Bunda menurut gua ya makhluk. Ya. Entitas. Bukan, jadi gini nih, gue nggak salahin kalau orang bilang Nawang Wulan tuh Ibu Ratu misalnya, nggak apa-apa, suka-suka Ibu Ratu mau jadi apa. Nah, tapi jangan berpikir Ibu Ratu hasil dari Nawang Wulan. ada juga yang bilang kan, Roro Kidul sama Ibu Ratu 2 makhluk yang berbeda. Roro Kidul Sama Ibu Ratu. Oh iya dong. Nah. Ya, ente ke Jogja, ya. Nanti kalau ke Imogiri, jangan ke Imogiri, ke kerajaan kesultanannya, minta coba tolong Pak, saya boleh gak izin lihat lineage-nya literatur dari Ibu Ratu dan Panembahan. Di situ lu pasti tahu. Di kolom kiri, kalau nggak salah tuh, Kanjeng Ibu Ratu Nyi Dewi Roro Kidul. Di bawahnya ada Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul. Ya. Nah dari Nyi Roro Kidul ini bawah ada lagi nih, Nyi apa, Nyi ini, Nyi itu. Nyi apa, Nyi ini, Nyi itu gitu. Nyi Roro Kidul tuh ada 2. 1 dan 2. Namanya tapi sama. Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul. Nah, yang biasa nge-apply, kalau lo orang nge-apply kartu kredit persugihan ya sama yang 2 ini. Oke. Dan rata-rata yang 2 inilah yang suka nampak. Apakah mereka naik kereta kuda juga? Naik. Emang Endi nggak bisa minjem? Bunda, gue minjem ya. Si Gigi, sok. Pakai aja gitu. Nah, yang suka nongol 2 itu. Oke. Terus mungkin yang denger gini, terus Bunda kenapa nggak rem? Ya ngapain? Kalau Bunda itu makhluk pintar, makhluk besar, dia tahu yang namanya itu takdir. Dan takdir dan nasib yang harus dijalankan. Ya,
semau lu dewe aja. Iya. Dia nggak menghambat keinginan Tuhan untuk itu terjadi. Biar seru ya. Iya. Oke. Ini sih kalau kata Abdi dalam Jogja itu. Lu bisa ketemu Bunda cuman karena 2 hal. Bunda ya? Iya. Bukan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul mah gampang. Lu rusuh aja di pantai. Iya. Kadang-kadang nongol. Si yang ular juga gampang itu. Lu ke hotel. Bunda cuma 2. Ini kata Iya. Abdi dalam Jogja ya. Dan gue aminin juga. 1, keturunan. 2, karena keputusan Ibunda. Iya. Keputusan Bunda itu bulat tapi. Jadi gini, yang nomor 2 ini tercipta karena gue melihat dan mendengar satu cerita yang dia didatangi oleh Bunda dan dia bukan siapa-siapa. Oke. Orang ini bertempatan di sebuah desa di gunung dekat Jogja. Jadi dari umur dia 20-an dia itu sangat garis kerasnya Bunda. Semua rumah hijau, lukisannya Bunda, semua pokoknya dia cinta mati sama Bunda. Pas umur dia udah mau masuk 60-an, sampai tuh Bunda tuh tergerak datang. Lu sebenarnya mau apa katanya? Gue nggak mau apa-apa, gue cuma mau ketemu lu katanya. Pagi-pagi pagar dia jadi emas semua. Dan sampai detik ini dia orang paling kaya di kampung tersebut. Gue memang nggak ketemu sama laki-lakinya, tapi gue ketemu sama keluarganya. Kaya. Karena dia mengagung-agungkan ya dari pas dia masih muda sampai dia usia lanjut ya. Balik ceritanya kalau kolom yang nomor 2 itu tadi kan keputusan dari bundanya. Yes. Berarti kalau digembrengin sedikit, ketika lu bisa menggetarkan hatinya beliau pun berkenan untuk hadir. Ya. Selayaknya Panembahan goyangin lautan kan, jadi kolam mendidih gitu. Apa sih Tong gitu kan ibaratnya. Oh, gue mau ini. Ya udah gitu kan. Jadi deh gitu. Itu kan keputusannya dia. Sama yang kedua keturunan. Kalau keturunan lu bosen lah denger, gue ketemu begini. Ya terserah lu lah. Gitu. Karena kan banyak banget. Kalau gue aja pernah nanya, apa sih deskripsi lo tentang Ibu Ratu gitu, Bunda ya gitu. Dia langsung nyebutnya iya, Ibu Ratu tuh Ibu Roro Kidul. Nah gue sih sempet bingung. Yang lo yakinin ini 2 makhluk berbeda apa 1 makhluk yang sama? Kalau buat gue sama kayak lo, itu 2 makhluk yang berbeda. Oh, bagus, pinter berarti lo. Loh, kita kalau mau paling deket, kiblatnya kan main geng Panembahan dong, Jogja. Iya. Udah sampai sejarahnya sampai gila-gilaan. Ya tinggal ke sono aja, boleh kok lihat. Tinggal lihat aja gitu. Kebetulan gue lihatnya bukan di Jogjanya, gue dilihat di rumah Abdi dalam Jogjanya. Dia ada ditempel sama dia. Waktu itu dia bilang, dia kekeh gue tuh keturunan. Enggak, gue orang Sumatera, gue bilang. Ya gue sampai sekarang nggak percaya, bullshit lah anggap. Walaupun di Abdi dalam Jogja. Kadang-kadang kan namanya orang tua bisa hilang. Ya, namanya manusia. Gue anggap seperti itu ya, betul atau salahnya ya. Karena kalau gue sampai betul kayak gitu, berarti gue keterlaluan jadi orang. Bikin malu doang soalnya. Jadi gue anggap nggak ada. Terus pas ke sono, makanya dia tunjukkanlah itunya, terah-terahnya itu. Kamu tuh yang ini, enggak. Terus sampai gue enggak. Kanjeng Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Begitu, wih, gue bilang, oh gini, gue bilang. Gitu. Oke. Dan pikiran lu orang jangan sempit. Kalau Bunda Ratu cuma milik Indonesia. Oke. Banyak negara lain yang mengakui dalam bentuk yang berbeda. Contoh? Di Myanmar ada satu sosok dewi. Dia berjubah gitu, terus ada ular-ularnya. Dan dibilang dia penguasa laut. Siapa lagi coba? Emang namanya Nyi Roro Kendil? Enggak. Namanya ada lain. Di China. Wah, ini sensitif nih. Cuma nggak apa-apa lah ya. Ini kan iseng-iseng aja. Iya. Dai Kuan Im
pasti banyak orang kan tahu ceritanya itu gimana. Dia seorang laki-laki yang gini, dah. Boleh gak gue ngomong gini? Kita manusia hidup di dunia ini, ketika kita melihat dan kerekam, orang zaman dulu tuh dilukis atau diukir di batu untuk mengenang itu semua gitu, bahwa dia pernah lihat ini. Betul dong? Sama kalau kita zaman sekarang kita foto. Ya. Nah, kok bisa Ibu Ratu naik naga? Kok bisa Dewi Kwan Im naik naga? Nggak ada ininya. Dan dia di laut loh. Semua ilustrasi Dewi Kwan Im naik di naga itu di laut pasti. Mungkin dia melihat, maka ditumpahkan di sebuah media. Jadilah sosok itu. Bisa, logika. Atau lagi, di Mexico. Dari tadi lu ngomong Asia, terus kita naik ke barat ya. Ada Bunda Maria penguasa laut, ada di Mexico. Gue lupa aja Bunda apa namanya. Cari aja. Yang buat judi ada, buat ini ada, santo apa ada, buat ini ada. Dan ada yang memang khusus buat penguasa lautnya. Bentuknya Bunda Maria. Maksud gue adalah, kalau lu dengar dari seseorang bahwa punya asumsi bunda itu, jangan salahin. Ya. Itu yang dia lihat. Katain boleh, salahin jangan. Anjingin aja dulu biar tenangkan hati kita. Habis itu edukasi. Karena yang salahin kan bukan kita yang boleh. Itu. Cuman sharing lagi, pandangan gue gini, menurut lu berkenan nggak gitu. Itu aja. Oke. Yo ini. Abis dari kemarin ya, tiap ngomongin yang ini, nggak nyangkut di gua tuh Jim gitu loh. Ya tadi gua bilang nggak nyangkut. Sekali jadi ditanya, ada satu orang yang gua nggak percaya akan adanya itu. Oh. Ada juga, pokoknya bermacam-macam gitu. Maka tuh gua bisa bilang, oke, gitu. Ternyata nggak semua kita ini orang Indonesia aja loh yang tentang selatan itu semua orang percaya banget dan semua orang meyakini banget akan tingkatnya Ibu Ratu itu seperti apa. Iya dong, tapi masih ada juga loh yang nggak percaya dan dia pun termasuk orang yang terjun juga loh di dunia seperti ini gitu. Kalau bagi yang nggak percaya gini aja, presiden pinter gak? Pinter. Pasti dong. Iya. Akal sehatnya tinggi gak? Iya. Kalau dia bangun kamar, Iya. berarti percaya dong? Iya. Ya udah. Bangun kamar. Oke. Simple itu. He is a big man in Indonesia. Oke. Oke, teman-teman. Tuh, udah percaya kan sampai di mana tuh tingkat spiritualnya Bang Jimmy? Nggak ada. Kita senang-senang aja. Main spiritual tuh just fun. Oke. Jadi kalau yang abis nonton ini mau kepo Instagramnya, cus langsung di follow. Dicari tahu. Yang penasaran juga tentang pelet mempelet, jangan ragu. Ini pusatnya. Kita pedagang. Udah nggak gitu. Udah nggak ya? Oke. Ada, iya. Bang Jimmy punya pesan-pesan apa buat teman-teman SJ? Belakangan ini gue suka, bukan belakangan ini, kemarin lebih tepatnya, ada datang tamu. Dia interesting supernatural karena menonton kesurupan. Yeah. Gue kaget dengar. Teman-teman di sini semua, gue, Surya Nusantara, Rika, Usagi, Lukok, semua kaget. Tapi ya itulah kan zaman ya. Nah maksud gue gini, balik lagi yang kayak tadi paling, kalau misalkan lu ngelihat supernatural, lu mau tahu lebih dalam itu apa, gue nggak salahin yang poin tadi, karena supernatural itu kan segala sesuatu yang di luar kenaturalan. Jadi karena dia nonton kesurupan terus dia percaya supra, ya sekarepmu pokoknya, boleh-boleh aja pokoknya. Tapi apa yang lu pikir belum tentu itu yang benar.
Jadi hidup di dunia itu jangan pernah pakai kalimat yang namanya gua pikir, gua kira, mungkin, kayaknya. Itu ilangin tuh kalau mau cepet kaya. Mau cepet kaya, cepet sadar, jadi orang hebat, kalimat itu nggak boleh dipakai. Bahkan mungkin gua rasa semua konglomerat dan bos sangat membenci kalimat itu. Oke. Apply itu, masukin, rasain kalimat itu tidak boleh ada di hidup lo. Mungkin mempermudah jalannya hidup. Tuh, dipertegas lagi tadi apa aja kata-katanya? Ya, jangan pakai kira-kira aja. Oke. Dan persamaan dari kalimat itu. Tapi apa kayak itu? Gue juga benci sih kalimat itu. Gitu. Intinya yakin ya? Yes. Pokoknya kalau lu udah mau, perjuangin aja. Yakin aja Tuhan lu tuh sebesar pesawat di belakang. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin lu. Tabrak terus pokoknya. Gas! Iya. Oke, teman-teman SJ, untuk malam ini cukup sampai di sini. Kita cerita-cerita sama Bang Jimmy. Next nanti ada lagi ya. Thank you kalau diundang. Oke, terima kasih banget loh Bang Jimmy buat waktunya. Buat SJ, thank you ya, buat yang nonton, thank you. Oke, aku Alia, mohon undur diri. Ya, gua Jimmy, maafin ya. Maafin ya. Oke, salam rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu.